Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim yang beriman, sudah barang tentu jika kita harus menjalankan semua perintah dan kewajiban yang telah diberikan Allah kepada kita, seperti kewajiban sholat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan haji jika kita mampu. Itu adalah beberapa dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap mukmin yang taat. Tetapi selain ibadah fardu, alangkah baiknya jika kita juga menambahkan dalam keseharian kita amalan-amalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah beliau lakukan semasa hidupnya. Amalan sunnah inilah yang nantinya akan menambah timbangan amal perbuatan kita kelak. Sayangnya ada banyak sekali amalan-amalan sunnah Rasulullah yang kini tidak kita kerjakan, atau bahkan mungkin sebagian dari kita telah melupakannya. Untuk itu saya mengajak semua saudaraku dimanapun Anda berada untuk mengingat kembali beberapa amalan-amalan sunnah Rasulullah yang sebenarnya mudah untuk dikerjakan setiap hari. Amalan sunnah Rasulullah yang mudah dikerjakan yang pertama adalah senantiasa dalam keadaan berwudu. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istiqomahlah semua dari kalian menjalankan perintah dari Allah, dan kalian tak akan pernah mampu menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah, jika sebaik-baiknya perbuatan adalah sholat, dan tak ada yang terus menjaga wuduknya kecuali orang mukmin." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari riwayat hadis di atas sudah bisa kita ketahui tentang begitu besarnya keutamaan seseorang yang senantiasa menjaga dirinya dalam keadaan berwudu. Kenapa demikian? Karena secara logika saja orang-orang yang mendawamkan wuduknya otomatis akan selalu menjaga jiwa dan raganya untuk tidak melakukan perbuatan yang berdosa atau diharamkan, karena takut wuduknya akan batal. Amalan sunnah Rasulullah yang satu ini memang terlihat seperti sangat mudah untuk dikerjakan, tapi pada prakteknya sangat sedikit orang yang sabar dan mampu melaksanakan amalan tersebut seperti yang telah disunnahkan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah berkumur dan menghirup air dengan satu cidukan air ketika wudhu. Mungkin di antara kita jarang sekali mengetahui bahwa salah satu praktek yang kelihatannya sepele ini ternyata sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya di antara kita ketika berwudhu adalah memisahkan saat berkumur dan membasuh hidung.
Tapi ada sebuah kisah dalam hadis yang meriwayatkan bahwa kebiasaan Rasulullah dalam berwudu adalah melakukan keduanya dalam satu kali cidukan air. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah berkumur dan menghirup air ke dalam hidung secara bersamaan dalam satu cidukan air, dan beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan. Azan adalah panggilan seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat. Begitu besar pahala yang akan didapat oleh seorang muazzin atau orang yang mengumandangkan azan. Bahkan hingga Rasulullah mengatakan, jikalau semua orang mengetahui keutamaan atau fadilahnya mengumandangkan azan, maka setiap orang akan membuat berebut hingga diibaratkan mereka akan membuat semacam undian untuk menentukan siapa yang berhak berdiri sebagai muazzin. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, andai manusia tahu pahala azan dan berdiri di shaf pertama saat sholat, kemudian mereka tak akan mendapatkan bagian kecuali harus dengan membuat undian dahulu. Niscaya mereka akan membuat undian tersebut. Andai kata mereka mengerti pahala segera ke masjid untuk melaksanakan sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Seandainya mereka mengerti pahala sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan datang meskipun harus merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas bahkan diterangkan juga keutamaan orang yang selalu mempercepat langkahnya pergi ke masjid ketika mendengar azan berkumandang. Bahkan juga fadilah yang super besar bagi seorang muslim yang sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Saking istimewanya hingga Rasulullah menggambarkan jika orang yang lumpuh atau merangkak pun akan berusaha untuk dapat sampai ke masjid untuk berjamaah isya dan subuh, kalau mereka tahu begitu besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Yang keempat, tidak begadang dan bergegas tidur selepas sholat isya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terjaga sesuai melaksanakan sholat fardu isya. Beliau akan segera tidur agar di sepertiga malam dapat kembali bangun untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Meskipun Rasulullah juga pernah begadang, tapi itu sangat jarang dilakukan, melainkan jika ada suatu kewajiban yang harus beliau laksanakan. Kemudian yang kelima, sholat duha. Selain sholat fardu, Rasulullah juga terus menjaga dan mendawamkan amalan-amalan sholat sunnahnya. Salah satu sholat sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini dikerjakan biasanya di pagi hingga siang hari setelah matahari terbit dan selesai menjelang datangnya waktu sholat zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat duha itu mendatangkan rezeki dan menolak kemiskinan, dan tak ada yang memelihara sholat kecuali orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, sholat tahajud. Selain sholat duha, sholat tahajud adalah salah satu amalan sunnah Rasulullah yang tak pernah beliau tinggalkan. Inilah alasan mengapa beliau selalu tidur selepas isya. Karena memang syarat dari terlaksananya sholat tahajud adalah kita harus dalam keadaan terjaga setelah beberapa saat tidur. Masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Kemudian yang ketujuh, meminta izin sebanyak 3 kali pada tuan rumah saat bertamu. Terkadang jika ada perlu dengan seseorang, lalu kita mendatangi rumahnya, kita mengetuk pintu atau mengucap salam berkali-kali. Bahkan terkadang kita tidak berhenti untuk mengetuk pintu sebelum yang punya rumah keluar dan menemui kita. Akan tetapi, tahukah Anda
bahwa sebenarnya tindakan itu adalah salah satu adab yang kurang tepat untuk dilakukan saat kita sedang bertamu di rumah seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kepada kita agar meminta izin sebanyak 3 kali saja ketika hendak bertamu. Jika pada ketiga kalinya kita tidak mendapat izin, maka sebaiknya kita pulang dan mencoba datang lagi di lain kesempatan. Adab meminta izin bertamu itu hanyalah sebanyak 3 kali. Jika tak diizinkan, maka seseorang itu harus pulang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 amalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah dikerjakan setiap harinya. Semoga kita semuanya bisa mengerjakannya setiap hari seperti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.